Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 95 sesi Jumat praktikan laboratorium simulasi komputer 2025. Kali ini kami akan memaparkan mengenai tugas besar praktikum simulasi komputer dengan judul Analisis Simulasi Sistem Produksi Pisang Keju di UMKM Pisang Keju Arjuna dengan software Flexim dan Anilogic Dinamis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani dengan NPM 23032010055. Dengan saya yaitu Adelia Wanda Maiswari dengan NPM 230320101064. Sebelum memasukkan ke software, terlebih dahulu kita memiliki studi kasus, yaitu dengan judulnya Analisis Simulasi Sistem Diskrit pada Produksi Pisang Keju di UMKM Raja Pisang Keju Arjuna menggunakan software Flexim. UMKM Raja Pisang Keju Arjuna merupakan perusahaan pangan yang memiliki supplier guna memproduksi pisang keju dengan 3 varian rasa atau topping, yaitu pisang goreng original dengan persentase 20%, pisang keju original dengan persentase 40%, dan pisang keju coklat dengan persentase 40%. Adapun kedatangan bahan baku pisang goreng, yaitu sebanyak 5 sisir setiap jamnya. Belakangan ini, perusahaan mengalami bottleneck di stasiun kerja proses produksi pisang goreng, sehingga manajemen ingin mengidentifikasi lokasi bottleneck dan meningkatkan produktivitas untuk mengurangi waktu tunggu. Di stasiun kerja ini terdapat 4 kegiatan, yaitu pengupasan dan pemotongan pisang, penepungan pisang, penggorengan pisang, dan penirisan serta pemberian topping. Diperoleh data waktu pengamatan proses setiap kegiatan yaitu sebagai berikut. Untuk setiap aktivitasnya, dia memiliki 10 data pengukuran waktu yang memiliki satuannya sebagai detik. Setelah proses awal, pisang yang akan digunakan sebagai bahan baku dikupas dan dipotong, kemudian dikirim menuju mesin combiner boiler melalui konveyor, di mana pisang yang sudah dikupas dan dipotong serta ditepungi akan masuk ke proses penggorengan. Selanjutnya, pisang yang telah digoreng akan melakukan proses penirisan dan penopingan. Produk-produk pisang goreng dijual secara langsung dan ditempatkan di penyimpanan akhir untuk disimpan sementara menggunakan mesin combiner packing. Perusahaan ini atau UMKM ini beroperasi dari pukul 12 siang hingga pukul 9 malam tanpa adanya jam istirahat. Sehingga sebagai penulis, Anda diminta untuk memodelkan kasus di atas dengan waktu simulasi selama 9 jam. Kita akan masuk ke running software. Nah, di sini saya sudah membuat model simulasinya. Di sini saya menggunakan 2 library, yaitu Fixed Resource dan juga Text Executor. Di mana yang termasuk Fixed Resource itu ada source, queue, processor, separator, kemudian ada conveyor, ada source, ini combiner, queue, conveyor, prosesor, conveyor lagi, source, combiner, queue, dan juga sink. Di mana ini memiliki fungsi masing-masing. Kemudian untuk teks eksekutornya itu ada operator dan juga dispatcher. Sink di sini sebagai awal mula model dimulai, yaitu sebagai kedatangan bahan baku.
Kemudian ada Q ini sebagai tempat penyimpanan bahan baku. Ini terdapat 3 varian tadi, ada pisang goreng polos, pisang keju original, dan juga pisang coklat. Dan di sini ada prosesor sebagai mesin yang mensimulasikan proses pengupasan dan pemotongan pisang. Next, kemudian ada separator sebagai mesin yang menggambarkan proses penepungan pisang. Ini ada conveyor untuk menghubungkan. Di sini ada source sebagai peletakan wajan sebelum memasuki proses penggorengan. Di sini ada combiner sebagai penggambaran proses penggorengan pisang. Kemudian ada Q sebagai penyimpanan sementara saat penirisan minyak. Dan conveyor menghubungkan ke proses selanjutnya, yaitu dengan mesin prosesor dengan stasiun kerja atau menggambarkan proses penirisan dan pemberian topping. Dan ada conveyor lagi untuk dihubungkan ke source, yaitu peletakan wadah pisang goreng sebelum melakukan pengemasan. Di sini ada mesin combiner menggambarkan proses pengemasan. Kemudian di sini ada Q sebagai waktu simpan sementara sebelum ke customer. Kemudian yang terakhir di sini ada sync sebagai akhir dari sistem model ini yang digambarkan dengan penyerahan kepada customer. Kemudian di sini juga ada dari tag executor yaitu dispatcher dan juga operator. Dispatcher digunakan untuk mengendalikan sekelompok transporter atau operator. Kemudian operator di sini sebagai mempresentasikan karyawan yang kerja. Kenapa operatornya satu? Karena kita menggambarkan pada keadaan em, realnya di mana hanya terdapat satu karyawan. Kemudian dari setiap mm, tools ini mereka itu dihubungkan dengan port, di mana terdapat 2 port yang biasa digunakan, yaitu port connect object A dan juga S, di mana A ini untuk menghubungkan tools yang masih dalam satu library, sedangkan S untuk yang berbeda library. A ini untuk antara fixed resource dan juga atau antara text executor seperti dispatcher dengan operator. Ya, maksudnya itu hanya dalam satu library saja. Jadi untuk source dengan Q, source dengan Q ini memakai A, Q dengan prosesor ini juga A, prosesor dengan separator juga A, separator dengan conveyor juga A, ini conveyor dengan source juga A, source dengan combiner juga A, ini combiner dengan Q juga A, Q dengan conveyor juga A, conveyor dengan separator juga, maaf, dengan prosesor juga A, prosesor dengan conveyor juga A, conveyor dengan source juga A, source dengan combiner A, combiner dengan QA, Q dengan sync juga A. Sementara ini, dispatcher dengan operator ini juga termasuk A karena mereka dalam satu library yang sama. Sementara untuk S ini digunakan antara dispatcher dengan Q, dispatcher dengan mesin, yaitu prosesor, dengan separator, dengan combiner, dengan prosesor juga ini, dengan combiner ini juga. Itu memakai port S. Dan itu ada yang disconnect object atau port untuk memutuskan port. Yang Q ini untuk memutuskan port A, yang W untuk memutuskan port S. Oke, kemudian kita masuk ke input data.
Di sini untuk kedatangan bahan baku, untuk flow item kelasnya, saya menggunakan silinder untuk menggambarkan pisang persisir. Kemudian kita centang arrival atom. Ini kita pilih periodic rates, hourly rates, custom daily repeat. Nah, ini kita masukkan 5 karena apa? Sesuai dengan pada studi kasus tadi, itu setiap jamnya kedatangan bahan bakunya yaitu sebanyak 5 sisir. Oke, untuk flow, ini send to portnya kita pilih port by case. Nah, di sini karena terdapat 3 port, kita tambahkan 5 setiap case dihubungkan dengan port yang sama. Oke. Nah, untuk case-nya ini ada set item type by percentage, di mana di sini kita itu memasukkan persentase dari 3 varian tadi. Untuk yang pertama tadi kan 20%, yang kedua itu 40%, dan yang ketiga itu 40%. Di mana totalnya ini harus 100. Kemudian set labelnya ini kita ganti menjadi product type. Kemudian set color by case ini untuk membedakan setiap varian-varian yang ada. Untuk yang pertama itu kan yang pisang goreng polos itu warna kuning, pisang keju itu kita kasih warna coklat, kemudian pisang keju coklat kita kasih warna hitam. Oke, untuk labelnya nggak ada, general juga nggak. Kita klik apply. Oke. Kemudian untuk Q, di sini untuk yang pisang goreng polos maksimum kontennya 20, di mana ini tuh sesuai dengan persentasenya. Jangan lupa centang perform batching. Kemudian untuk flow-nya kita use transport. Untuk ininya nggak ada, kita klik apply. Oke. Ini sama, yang kita rubah hanya maksimum kontennya 40, perform batching. Flow-nya kita use transport karena dia dihubungkan dengan dispatcher. Kita klik apply. Oke. Ini juga 40, perform batching, use transport, apply. Oke. Kemudian masuk ke proses. Di sini ada pengupasan dan pemotongan pisang. Nah, di sini kita perlu memasukkan proses time, di mana ini itu kita masuk ke statistik dan expert fit. Hmm, sebentar. Nah, ini kita klik new, kita ganti namanya sesuai proses, pemotongan, dan pengupasan dan pemotongan. Pemotongan dan pemotongan pisang. Ini pakai fit distribution to data, klik OK, dan kita klik analyze. Data ini kita enter data, ini yang enter atau edit data value, apply, dan kita masuk ke studi kasus tadi, yang data. Kita copy untuk pengukuran waktu yang pengupasan dan pemotongan. Kita kembali lagi ke expert fit, nah, paste, and nah kemudian ini kita klik OK, yes, kemudian ini kita klik done, dan kita ke model automatic fitting. Nah, di sini kita melihat relative evaluation-nya. Ini evaluation-nya udah good, jadi kita bisa lanjut. Kita klik done, dan kita ke application, simulation representation. Ini kita pilih yang Flexim, kita klik apply. Nah, di sini kita bakal tekan di sini, kita klik copy, copy selected
portion, klik OK, dan done. Nah, kita masuk lagi ke Flexim. Nah, di sini kita paste di sini. Nah, untuk stream ini kita ganti get stream. Ini kita kasih header. Nah, ini yang sini nggak usah, flow-nya juga kita centang use transport. Triggersnya ini kita set label. Setelah labelnya itu kita ganti ke check. Untuk labelnya nggak ada. Kemudian kita klik apply. Kemudian oke. Untuk selanjutnya, ini yang di separator. Ini alurnya sama, kita perlu memasukkan proses time, yaitu tadi kita masuk ke expert fit. Ini kita klik new lagi. Ini itu proses penampungan. Oke, analyze. Kita masuk lagi ke kasus tadi yang ada datanya. Ini kita copy yang penepungan pisang. Kita masuk lagi ke expert fit. Nah, enter data, enter atau edit data, apply, dan paste. Ini sudah, klik OK. Yes, done. Yang kita ke model, kita lihat. Ini udah good. Kita klik done. Caption, semua presentation. Flexing, apply. Nah, ini kita copy satu brandnya, oke. Done, done. Nah, kita kembali lagi ke simulasi. Nah, seperti tadi, kita masukkan, jangan lupa ganti get stream dan karnya. Udah, figures-nya nggak ada. Udah, kita klik apply. Oke, ini ke conveyor. Kemudian ini source, peletakan wajan. Ini untuk proses penggorengan juga masih sama seperti tadi alurnya. Kita ke expert feed, kita new, analyze, enter data, kemudian kita cek model, dan juga kopinya. Kita copy di sini, kok kita paste di sini. Jangan lupa ganti get stream dan juga KRM. Kita klik, apply, oke. Proses penelitian minyak. Kemudian di sini juga sama. Seperti tadi, kita ke expert feed dulu, masukkan data, eh, kemudian ini nanti kita paste di sini. Jangan lupa ganti get stream dan juga current. Oke, lanjut ke sini. Kalau sudah, kita sudah pastikan semuanya udah ke input ya tadi. Oh ya, kita juga perlu mengedit runtime sebenarnya di awal tadi. Di mana di sini runtime-nya atau waktu mulainya itu saya di jam 12 karena sesuai dengan jam buka UMKM jam 12 hingga tutupnya yaitu jam 9 malam. Di sini kita ketahui, nah ini time unitnya itu second dan model startnya pukul jam 12 siang. Nah, kalau sudah ke input semua, kita ke debug. Sebelum kita running, kita ke debug. Kemudian sistem konsol. Nah, di sini itu di sistem konsol ini kita bisa lihat apakah pada sistem kita itu terdapat error atau tidak. Dimana jika sistem konsolnya ini
kosong berarti tidak ada error dan model siap untuk di running. Kita klik reset, kemudian run. Ini kita bisa percepat run speednya. Nah, sini kelihatan. Kita percepat lagi. Sini mulai berjalan. Kita lihat. Nah, ini udah selesai di jam 21. Dan di dashboard ini kita kemarin juga sudah input di average WIP dan juga state bar. Ah, di mana average WIP ini menggambarkan jumlah produk pada stasiun kerja atau aktivitas yang belum terproses. Jadi ini diketahui pada pisang goreng polos terdapat 0,78 atau kita bulatkan 1 karena ini produk. Jadi kita bulatkan. Jadi pada pisang goreng polos ini terdapat 1 yang belum terproses, pisang keju original terdapat 1, pisang keju coklat juga 1, penyimpanan sebelum ke customer juga 1, pengupasan dan pemotongan pisang 1, penirisan dan pemberian topping ini 1, penepungan pisang 1, penggorengan pisang juga 1, dan proses pengemasannya 1. Dan di sini ada state bar. Nah, state bar ini untuk menganalisis idle, persentase processing, dan juga persentase blok. Nah, di sini diketahui pada pengupasan dan pemotongan pisang terdapat nilai idle yang cukup besar, yaitu 97,98%, dan juga nilai processing sebesar 1,89%. Pada proses penirisan terdapat nilai idle 99,11% dan nilai processing sebesar 0,89%. Pada proses penepungan, nilai idle-nya 98,75% dan nilai eh, prosesinya sebesar 1,25%. Pada penggorengan pisang, ini nilai idle-nya 1,12%. Untuk nilai prosesinya 98,88%. Kemudian untuk proses pengemasan, di sini nilai idle-nya itu 49,26%. Untuk nilai prosesinya 50,74%. Nah, dari sini kita ketahui bahwa pada proses produksi ini memiliki nilai idle yang cukup besar, sehingga kita merencanakan perbaikan untuk simulasi produksi pisang goreng ini. Itu dengan sebentar kita ganti ke running yang kita sudah lakukan perbaikan. Nah, di sini. Untuk perbaikan yang kita lakukan, yaitu yang pertama kan karena nilai idle yang besar itu karena banyak menganggur, itu berdampak juga dari yang source, yang kedatangan bahan baku, itu berhubungan juga dengan kedatangan pelanggan. Jadi kita memutuskan untuk melakukan perbaikan pada marketing, di mana kita akan meningkatkan promosi sehingga produk itu lebih dikenal oleh banyak pelanggan dan dapat meningkatkan eh, kedatangan pelanggan yang berpengaruh pada kedatangan bahan baku juga. Jadi kita meningkatkan marketing, kemudian kita juga memberikan eh, variasi produk. Kita menambah variasi produk di mana kita sesuaikan juga kayak apa yang sedang banyak digemari pada saat itu. Kemudian kita juga eh,
mengubah kayak penerapan alurnya. Jadi ini tadi yang proses pengepungan sebelumnya kan kita menggunakan starter, ini kita ganti. Kemudian di sini operatornya juga kita tambah menjadi dua karena ini dengan asumsi yang sudah mengalami kenaikan kedatangan bahan baku dan untuk proses pengupasan dan pemotongan ini kita tambah menjadi dua mesinnya. Oke. Nah, di sini kita lihat ke bagian-bagian yang berubah ya. Pada kedatangan bahan baku, ini masih sama. Dan tapi untuk nah, di sini setiap jamnya itu kedatangan pelanggannya yaitu 15, yang artinya itu kan 3 kali lipat ya dari yang sebelumnya. Jadi kita asumsikan kedatangan pelanggannya juga meningkat. Ini untuk flow-nya ini port by case. Nah, tadi kan 3, sekarang kita jadikan ke 5, tetap dihubungkan case dengan portnya tetap sama. Case-nya juga. Nah, di sini ada 5. Untuk yang persentase yang pertama itu sudah 10%, yang kedua itu 20%, yang ketiga 25%, yang keempat 20%, dan yang kelima itu 25%. Di mana totalnya ini juga tetap sama, harus 100. Kemudian set labelnya masih sama, yaitu product type. Nah, di sini untuk set color, ini masih sama, tapi kita kan tadi menambahkan 2 item lagi, yaitu eh, pisang keju Nutella dan juga pisang keju red velvet. Mana untuk yang Nutella kita kasih warna abu, untuk yang pisang keju red velvet kita kasih warna merah. Udah, kita klik apply dan oke. Nah, di sini kita juga ganti ini maksimum kontennya 10. Jangan lupa bubur bensin, flow-nya use transport, klik apply. Oke. Sini pisang keju originalnya ini jadi 20. Perform bensin kita centang, kita use transport, apply. Oke. Ini juga pisang keju coklat. Ini 25. Perform bensin, flow, use transport ini kita apply. Oke. Ini pisang keju Nutella ini 20. Ini perform batchingnya kita centang. Ini flow. Ini jenis transport. Right. Oke. Ini juga 25 perform benching. Flow-nya use transport. Right. Oke. Nah, untuk ini pengupasan data pemotongan ini datanya itu sama seperti yang eh, pengupasan dan pemotongan pisang satu. Jadi kita hanya menambah mesinnya saja dengan datanya itu masih sama. Right, oke. Nah, proses penepungan ini kita hanya ganti mesinnya saja, kita ganti ke prosesor. eh, ini untuk datanya itu sama yang kita inputkan seperti pada di sebelumnya. Dan di sini ada 2. Ini masing-masing kita hubungkan dengan dispatcher. Untuk keseluruhan yang lainnya ini masih sama. Kita klik kita klik reset. Kita lihat debugnya, sistem konsol. Nah, di sini juga sama, tidak ada error, hingga kita bisa lanjut ke running. Kita run, kita percepat. Nah, di sini kita bisa lihat. Sudah selesai. Ini sama seperti tadi, kita ada di dashboard. Nah, Freak VIP ini sama fungsinya kita melihat jumlah yang belum belum terproses.
Pada pisang goreng polos ini satu, kita bulatkan ke atas ya. Pisang keju original juga satu, pisang keju coklat satu, penyimpanan sebelum ke customer satu, pengupasan dan pemotongan pisang satu, penirisan dan pemberian topping satu, pengorengan pisang satu, proses pengemasan satu, dan juga pengupasan dan pemotongan pisang yang kedua itu juga satu. Nah, di sini kita akan ke state bar. Nih, pada pengupasan dan pemotongan pisang, ini nilai idle time-nya 96,41, nilai prosesnya itu 2,44, dan di sini ada nilai idle ya. Nilai idle sebesar 1,14. Eh, Kemudian pada penulisan dan pemberian topping, nilai idle time-nya 97,15%, dan nilai prosesinya 2,85%. Pada penggorengan pisang ini, idle time-nya turun menjadi 0,37%, prosesinya naik menjadi 99,63%. Pada proses pengemasan, idle time-nya 16,26%, eh, prosesinya 83,74%. Pada pengupasan pisang, pisang yang kedua ya, nilai idle time-nya 96,42%, nilai prosesinya 3,13%, dan juga nilai bloknya 0,45%. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwa pada analisis perbaikan ini dia memiliki dampak yang positif terhadap efisiensi proses produksi. Eh, jadi ini tuh pada setiap prosesnya itu dia mengalami kenaikan kenaikan persentase processing dan penurunan persentase idle time. Jadi ini bisa untuk diaplikasikan. Saya Nisa Ramadhani dengan NPM 23055 dari kelompok 95 akan melanjutkan mengenai analisis simulasi, yaitu simulasi eh, dinamis dengan menggunakan software Anilogic. Nah, di sini eh, untuk yang akan dipresentasikan adalah causal loop diagram atau CLD-nya. Nah, sebelum itu kita di sini yang pertama adalah kita memasukkan dulu variabel-variabelnya. Nah, di sini kita menggunakan untuk menuliskan variabel-variabelnya ke dalam lembar kerjanya, kita bisa mengklik yang presentation. Nah, untuk menuliskan variabel-variabelnya, kita bisa mengklik tools yang text, lalu kita bisa langsung aja tulis di sini. Nah, di sini udah ada beberapa variabelnya. Yang pertama ada jumlah maks produksi, lalu ada persentase keberhasilan produksi, lalu ada pisang hasil produksi, selanjutnya ada ketersediaan stok pisang, lalu ada variabel pisang busuk, lalu ada persentase pisang busuk, dan itu juga ada permintaan pelanggan, lalu ada jumlah permintaan, setelah itu ada peningkatan permintaan dan penurunan permintaan, serta persentase peningkatan permintaan dan persentase penurunan permintaan. Nah, selanjutnya eh, kita akan menentukan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Nah, di sini kita menggunakan link. Nah, itu bisa kita temukan di ini sistem dinamik. Nah, ini kita bisa menggunakan ini tools yang link. Lalu kita bisa menghubungkan antara jumlah maksimal produksi dengan pisang hasil produksi. Nah, di sini em, nah pastinya
link link antara satu variabel dengan variabel lainnya itu punya polaritas ya. Jadi polaritas itu gimana menggambarkan bagaimana suatu variabel itu mempengaruhi variabel lainnya. Nah, di sini untuk eh, variabel jumlah maksimal produksi dan pisang hasil produksi itu kita menggunakan polaritinya yang positif, yaitu di mana jumlah maksimal produksi ini itu akan berpengaruh dengan pisang hasil produksi. Atau dengan kata lain, jumlah maksimal produksi ini akan menambah atau menyokong ya menambah dari pisang hasil produksinya. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya yaitu variabel presentase keberhasilan produksi itu kita gunakan link di sini dengan pisang hasil produksi itu juga sama, polaritinya adalah positif. Ya, di mana persentase keberhasilan produksi itu akan berpengaruh atau menaikkan dari pisang hasil produksinya. Jadi kalau persentase keberhasilan produksinya itu ikut naik, maka pisang hasil produksinya itu juga naik. Oke, selanjutnya di sini ada variabel pisang hasil produksi dengan ketersediaan stok pisang. Nah, di sini kita ketahui bahwa kita menggunakan link dengan polarity yaitu adalah positif. Yang di mana analisisnya pisang hasil produksi itu akan berpengaruh atau menaikkan dari ketersediaan stok pisang. Jadi, apabila pisang hasil produksinya itu naik, maka ketersediaan stok pisangnya juga bertambah atau naik. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada variabel ketersediaan stok pisang dengan variabel pisang busuk. Di mana di sini untuk yang pertama itu kita menggunakan link dari ketersediaan stok pisang ke pisang busuknya. Nah, itu di sini polaritinya adalah positif, yang dimana ketersediaan stok pisang ini akan mempengaruhi eh, pisang busuk. Jadi kalau ketersediaan stok pisangnya itu banyak, maka otomatis pisang busuknya juga bertambah banyak. Jadi seperti itu. Nah, selain itu, di sini tuh ada hubungan kebalikannya. Jadi kayak timbal baliknya gitu. Nah, di sini eh, yaitu kebalikannya. Jadi pisang busuk ini dan variabel pisang busuk dengan ketersediaan stok pisang ini kita menggunakan link dengan polarity negatif yang dimana itu pisang busuk itu akan mengurangi eh, dari ketersediaan stok pisang. Jadi hubungannya itu timbal balik seperti itu. Lalu selanjutnya ada variabel pisang busuk dengan persentase pisang busuk yang dimana di sini eh, persentase pisang busuk dihubungkan dengan variabel pisang busuk. Di sini itu polariti yang digunakan adalah positif. Nah, di sini analisisnya adalah apabila persentase pisang busuknya naik, maka pisang busuk maka itu akan menaikkan pisang busuknya. Jadi apabila persentase pisang busuknya naik, maka pisang busuknya itu naik. Itu. Selanjutnya, di sini ada variabel permintaan pelanggan. Nah, ini di mana di sini kita ketahui bahwa permintaan pelanggan ini punya hubungan dengan ketersediaan stok pisang, di mana di sini dihubungkan dengan link yang memiliki polariti negatif. Nah, di sini analisisnya itu apabila permintaan pelanggan ada atau naik, itu maka akan mengurangi ketersediaan stok pisang. Jadi, apabila ada permintaan pelanggan, maka otomatis kan ketersediaan stok pisangnya juga berkurang. Jadi, seperti itu. Selanjutnya ada di sini variabel permintaan pelanggan dengan jumlah permintaan.
Di sini hubungan antara keduanya digunakan link dengan polarity positif, di mana analisisnya itu adalah eh, semakin banyak permintaan pelanggan, maka jumlah permintaannya itu semakin banyak. Jadi kalau ada permintaan yang masuk, berarti di sini jumlah permintaannya itu naik. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya eh, di sini ada variabel jumlah permintaan dengan peningkatan permintaan. Di mana di sini itu dapat dapat kita ketahui. Nah, di sini kan ada variabel jumlah permintaan itu dengan peningkatan permintaan, di mana di sini dihubungkan dengan link yang memiliki polaritas positif, di mana analisisnya itu berarti jumlah permintaan, semakin banyak jumlah permintaan, maka akan eh, menaikkan peningkatan permintaan dari permintaan, seperti itu. Nah, sedangkan eh, di sini juga ada link dengan polaritas yaitu positif juga, yaitu analisisnya apabila peningkatan permintaan naik, maka jumlah permintaannya juga naik. Jadi hubungan antara keduanya itu memiliki polarity positif. Jadi sama-sama dipengaruhi. Jadi kalau jumlah permintaannya naik, maka maka peningkatan permintaannya itu juga naik. Dan apabila peningkatan permintaannya itu naik, maka itu juga akan menaikkan dari jumlah permintaannya. Seperti itu. Nah, di sini selanjutnya itu ada variabel jumlah permintaan dengan variabel penurunan permintaan. Nah, di sini dihubungkan dengan link yang memiliki polarity positif, di mana analisisnya itu adalah apabila semakin banyak atau tinggi jumlah permintaan, maka itu juga akan eh, berpotensi untuk terjadinya penurunan permintaan juga. Seperti itu. Jadi polaritinya itu positif. Lalu selain itu juga ada hubungan antara variabel penurunan permintaan dan jumlah permintaan, yaitu dihubungkan dengan link yang polaritinya itu adalah negatif. Nah, di sini analisisnya itu apabila ada penurunan permintaan itu akan menurunkan jumlah permintaan gitu. Jadi hubungan di antara keduanya itu memiliki polarity negatif. Jadi kalau ada penurunan permintaan, maka dia juga akan menurunkan jumlah permintaan. Jadi dihubungkan dengan polarity yang negatif. Nah, selanjutnya di sini ad- di sini selanjutnya ada variabel peningkatan permintaan dan juga persentase peningkatan permintaan. Di mana dua variabel ini itu dihubungkan dengan link yang memiliki polarity positif. Nah, di sini analisisnya itu adalah apabila persentase peningkatan permintaan itu naik, maka dia akan menaikkan peningkat peningkatan permintaan. Jadi kalau persentasenya naik, maka peningkatan permintaannya juga ikut naik. Hmm. Begitu juga yang eh, variabel di bawahnya ini yaitu adalah penurunan permintaan dan juga persentase penurunan permintaan. Di mana di sini hubungan keduanya itu dihubungkan dengan link yang memiliki polarity positif, yaitu dengan analisis persentase penurunan permintaan itu apabila dia semakin istilahnya banyak, maka dia akan berpengaruh terhadap penurunan permintaan. Jadi kalau misalnya penurunan permintaannya itu semakin banyak, maka penurunan permintaannya itu juga semakin banyak pula. Jadi seperti itu. Nah,
Di sini kan bisa kita lihat ya, untuk di sini untuk yang variabel-variabelnya yang ada di causal loop diagram itu ada dua variabel utama, yaitu yang variabel utama ini bisa dikatakan dia yang paling banyak mempengaruhi variabel-variabel lainnya. Jadi untuk dua variabel utamanya, yang pertama adalah ketersediaan stok pisang dan juga jumlah permintaan, yang mana hal ini yang eh, bakal dianalisis lebih lanjut seperti itu. Nah, untuk presentase program causal loop diagram eh, cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih.